الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Al-Mukarram al-Muhtaram, para habaib, para masyaikh, para alim ulama, para asatid yang kami hormati, para pengurus Dewan Takmir Masjidil Ukhuwah. Alhamdulillah seluruh tim dihadiri oleh Ketua Takmir Bapak Otong, kemudian para pengurus lain, wakil, sekretaris bendahara, para seksi-seksi, kemudian khususnya seksi dokumentasi yang selalu mensyiarkan kajian ini, yang tidak bisa kami sebut namanya satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada anda sekalian, para bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar sekalian, baik yang mendengarkan kajian ini dari speaker atau dari siaran yang akan di-share oleh bagian dokumentasi Bapak Dede Faisal, yang kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan rahmat, berkah dan keselamatan, apalagi kita mengetahui belajar merupakan kewajiban mutlak, fardu ain. Setiap manusia tanpa terkecuali wajib untuk menuntut ilmu, karena ilmu inilah yang akan menjadikan kita manusia menjadi manusia sungguhnya, bukan manusia fisiknya, tapi ternyata sifatnya adalah hewan. Maka ilmu inilah yang menjadikan kita semua, kita bisa mengandalkan diri, sadar bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, sebagaimana Allah menyampaikan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Liya'budun bacaannya. Jadi kata Allah, aku ini tidak menciptakan jin dan manusia, karena jin disebutkan pertama kali sebab sebelum manusia yang menepati bumi ini adalah bangsa jin, dan kemudian manusia disebut pada urutan kedua karena memang kita adalah makhluk yang berakal dan nafsu, dan semuanya mempunyai kewajiban untuk taat kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, dan juga melaksanakan perintah nabinya, dan kita kebetulan yang menjadi nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, nabi yang utama, nabi yang oleh Allah diberikan keistimewaan yang tidak pernah Allah berikan keistimewaan tersebut kepada nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pada insyaallah besok malam itu menunjukkan mukjizat yang agung. Tetap ya, mukjizat yang utama adalah Al-Quran, dan ini juga mukjizat besar juga. Jadi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, mukjizat beda dengan keramat. Kalau mukjizat itu adalah kelebihan,
yang Allah berikan kepada para nabi menunjukkan sisi kenabiannya. Karena ketika manusia di saat itu mengaku, kamu nabi? Iya, saya nabi. Coba buktikan di mana kalau kamu memang seorang nabi. Maka nabi buktikan semua. Sebagaimana Salman Al-Farisi. Beliau adalah orang yang dari Faris, dari Iran. Bajunya baju Faris, jubah. Karena memang baju yang sesungguhnya yang terbaik adalah jubah. Ya, jadi bukan hanya dalam Islam, Nabi Musa pun dalam ajaran Taurat, coba kita lihat para rabi. Rabi itu adalah pemuka ulamanya orang Yahudi. Mereka ketika ke gereja atau tempat ibadah mereka pakai jubah. Sama juga Nabi Isa pun digambarkan pakai jubah. Siti Maryam pun pakai jubah dan tertutup dengan hijabnya. Nabi Muhammad pun begitu, memakai jubah. Jadi jubah itu bukan tradisi Arab, bukan. Tapi jubah itu adalah simbol baju ciri khas khususnya Allah berikan kepada para nabi-nabinya dan diikuti oleh para pengikutnya. Salman Farisi suatu ketika di tengah keputusasaan, Salman Farisi nanya kepada guru terakhirnya. Kebetulan gurunya itu adalah seorang Kristen, dia masih Nasrani. Terus kemudian setelah itu kemudian nyari belajar dia, karena memang dia cari beberapa guru. Selesai suruh pindah guru ini, selesai pindah guru ini. Kemudian sampai, kenapa? Karena Salman ini mencari titik kebenaran, ajaran yang mana yang paling benar. Tidak tahunya terakhir dia berguru kepada seorang pendeta Nasrani. Ya, pastor lah begitu ya. Kemudian sudah sepuh dan mengatakan, wahai Salman, kamu sudah cukup belajar dengan saya. Ya, tapi saya belum puas, kata Salman Al-Farisi. Ya, kalau kamu ingin mencari titik kebenaran, kamu sekarang berangkat kamu sekarang ke Mekah. Karena menurut kitab Injil yang saya baca, di sana sekarang sudah lahir Nabi akhir zaman. Penutup, karena di Injil saya sudah baca dan sudah detail. Sekarang waktunya dan sekarang sudah ada Nabi itu. Maka ciri-cirinya bagaimana, katanya disampaikan semua. Cirinya begini, saya sampaikan. Oh baik, berangkat dia. Berangkat, terus kemudian di saat menunggu perjalanan jauh, lapar, tetap ikhtiar kan ya, tetap usaha. Sehingga Salman bekerja, Salman Farisi kepada seorang di Mekah, dia bekerja ngambil kurma. Jadi setiap dapat kurma berapa ember, maka dia dikasih upah. Dan banyak dia dapat kurma, kalau nggak salah 1 ember lebih. Tidak tahunya ketika di atas itu lagi kerja di kurma itu, orang-orang di bawah sama-sama pekerja juga di kurma, ngomong-ngomong. Apa katanya, sekarang ada Muhammad ngaku nabi, enaknya jadi rasan-rasan. Lagi di bawah dia, Salman lagi di atas nurunin kurma. Hanya mendengar dia, iya tah, kayaknya betul apa disampaikan guru saya ini. Hanya ya sudah, setelah itu baru Salman turun, penasaran di mana, di sana, kata orang yang di bawah yang lagi ngerumpi tentang Nabi Muhammad. Berangkat dan nyampe di sana langsung mengatakan, di mana Muhammad? Kata sahabat, ada apa ini? Kamu orang mana? Kok kamu orang asing? Wajahmu beda gitu ya, namanya Iran, agak berbeda dengan Arab sedikit ya, ada perbedaan. Dan baju yang dipakai oleh Salman adalah Faris, baju Iran, adat Iran, ala Iran. Dari mana kamu? Hanya sahabat, saya pengen ketemu Muhammad, pengen ketemu Nabi kalian, katanya. Enggak, jadi para sahabat ketakutan, takut terjadi apa-apa dengan Nabi Muhammad, khawatir dibunuh lah, khawatir dipukul lah. Mendengar itu rame-rame, maka Nabi mengatakan, ada apa? Kata Rasulullah. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada orang dia mencari engkau. Dari bajunya dia baju Iran, ya, baju kebesaran Iran yang dipakai, bukan baju kita gamis-gamis ala kita kan begitu. Maka Rasulullah biarkan saja masuk. Setelah itu kemudian Salman diperkenankan masuk oleh Rasulullah. Terus kemudian apa kata Salman? Wah, nomor 1 katanya. Begitu aja teriak dia. Sahabat yang lain kok begitu, dia 1 katanya. Terus kemudian setelah itu
Baru Salman karena memang membawa keranjang yang berisi kurma hasil yang dia hasil bekerja sambil menunggu menanti di mana Nabi Muhammad berada. Kemudian setelah dibawa, kemudian wahai Muhammad, saya ini membawa kurma. Ini hasil pekerjaan saya, ini halal ini. Saya hasil bekerja dan saya dapat upah ini banyak. Saya bagi ini saya sedekahkan kepada Anda, kata Salman. Sedekah kepada Anda sama Rasulullah, ya saya tidak boleh menerima sedekah, tapi saya ambil, saya kasih ke sahabat yang lainnya katanya. Baru setelah mendengar itu Salman berteriak lagi, 2 katanya. Jadi sahabat makin penasaran, kok 1, kok 2 kan begitu. Baru setelah itu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, izinkan saya. Izinkan. Saya ingin melihat di belakangnya engkau ini, di belakang katanya. Saya ingin melihat, bisa enggak dibuka? Saya ingin lihat di belakang punggung kau ini ada apa di sini. Hanya sahabat, wah ini manusia kurang ajar ini katanya. Baru datang, Rasulullah suruh lepas baju. Tapi Rasulullah enggak menolak. Rasulullah enggak lepas baju, cuma beliau melepaskan ini. Bajunya sedikit disingsingkan, kemudian diperlihatkan. Ternyata di belakang itu ada apa namanya, daging lebih ya. Ternyata daging lebihnya itu tertulis nama Muhammad. Jadi bukan hanya daging menggumpal di Nabi, tapi ada nama Muhammad di dalam. Apa kata Salman? 3 katanya. Dan dia mengatakan, wahai Muhammad, saya masuk Islam sekarang. Kemudian diterima oleh Rasulullah dan bersyahadat. Sehingga Rasulullah pun penasaran. Sahabat yang lain juga sama. Ada apa engkau mengatakan 1, 2, terus setelah itu 3? Apa kata Salman? Ya Rasulullah, jujur katanya, saya ini sudah keliling dunia untuk mencari di mana agama yang bagus bagi saya, agama yang terindah, yang terbaik, yang patut bagi saya untuk mengamalkannya atau memeluknya. Maka terakhir saya sudah beberapa guru, dan kebetulan guru saya Nasrani kebetulan katanya, yang terakhir sepuh, dan dia menganjurkan kepada saya, kamu datang ke Mekah, cerita semuanya panjang lebar, dan ada tanda, 3 tanda. Kalau 3 tanda itu betul ada pada diri orang tersebut, maka ketahuilah dia adalah Muhammad, apa yang sesuai sudah diceritakan dalam kitab Injil. Maka kamu imani dia. Ya imani dia dan kamu masuk aja dalam agamanya. Berarti dia betul Muhammad. Terus apa katanya? Maka ketika saya masuk pertama kali, wahai Rasulullah, saya lihat engkau ini bercahaya, silau saya katanya. Katanya. Kaget. Jadi Nabi Muhammad bercahaya. Maka dia mengatakan 1. Kenapa? Karena guru saya yang Nasrani mengatakan ciri yang pertama, manusia tersebut yang mengaku Muhammad dan mengaku sebagai nabi akhir zaman, wajahnya dan tubuhnya secara keseluruhan memancarkan nur atau cahaya. Maka saya bilang, wah ini betul, 1 ini cirinya udah ketemu. Kemudian saya nyoba dengan kurma yang saya bawa, dan saya katakan, ya Muhammad, ini sedekah. Ternyata engkau mengatakan saya tidak menerima sedekah. Maka saya teriak 2. Karena memang dalam Injil katanya disampaikan ciri Nabi akhir zaman, dia tidak menerima sedekah. Tapi kalau hadiah Nabi Muhammad terima. Kenapa sedekah enggak mau diterima oleh Nabi? Karena Nabi suci. Nabi adalah orang yang bersih, yang terjaga. Sedangkan sedekah yang kita berikan itu sungguhnya adalah kotoran dari harta kita supaya bersih harta yang kita miliki. Makanya mereka tidak boleh menerima sedekah, karena sedekah sesungguhnya kotoran harta yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain dengan cara tujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki yang tersisa, kan begitu. Maka Nabi pun tidak boleh menerima sedekah. Tapi kalau hadiah boleh. Kenapa? Karena kalau hadiah ini tidak minta imbalan. Tapi kalau sedekah yaitu berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kan begitu perbandingan, perbedaan. Oke, yang ketiga katanya, baru saya lihat di belakang kau ternyata memang ada tanda nubuah, ada tanda kenabian. Maka itulah saya langsung beriman dan sesuai
apa yang disampaikan oleh guru saya, dan saya sudah masuk Islam setelah itu ya, langsung syahadat beliau. Alhamdulillah, sehingga dengan cerita itu pun sahabat semakin meyakini keberadaan Nabi Muhammad sebagai nabi, karena ternyata bukan hanya terbaru, Injil pun sudah bercerita semuanya. Baik, terus kemudian para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, mukjizat lagi yang besar yang terjadi pada Rasulullah, di antaranya adalah peristiwa yang insya Allah besok malam kita akan peringati, karena peringatan-peringatan itu adalah perintah Allah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِلَّهِ, dan peringati. Ayam itu adalah bermakna nikmat-nikmat Allah, hari-hari Allah. Nikmat Allah itu banyak, seperti Nabi Muhammad terlahir, maulid, ya kita peringati. Pada peristiwa Isra Mi'raj besok yang akan kita laksanakan, itu juga sama, adalah nikmat Allah besar juga, karena tidak semuanya manusia mendapatkan keistimewaan seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan momennya besok malam ini sesuai. Kenapa sesuai? Karena dalam beberapa riwayat disampaikan Isra Mi'raj itu pas terjadi pada malam Senin. Jadi besok ini pas momennya, karena besok yang kita akan rayakan pas malah pada malam 27 ya, Rajab, itu adalah besok malam, betul ya, malam Senin ya. Jadi pas momennya Ahad malam Senin, itu adalah peristiwa Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu adalah naik, artinya naik dari Palestina hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah abadikan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Maha suci Allah, alladzi asra, yang menjalankan hambanya. Maksudnya hambanya itu abdun. Maka ini yang menjadi perkuat kepada ulama secara umum bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi ini murni dengan jasad yang beliau miliki, bukan mimpi. Abdun itu bermakna hamba. Berarti hamba bermakna fisik secara utuh. Walaupun ada yang mengatakan, enggak, Nabi bukan dari fisik, enggak mungkin. Wong manusia biasa aja kalau sudah melewati bumi naik akan melewati habis atmosfer kan gitu, akan mati karena kurang oksigen dan sebagainya. Tapi tidak dengan Nabi, karena Nabi istimewa. Ada yang mengatakan bukan jasadnya, bukan, tapi ulama memperkuat abdun. Mana abdun, jiwa, hambanya. Maka Nabi ini murni dengan tubuh beliau secara utuh, bukan mimpi, tapi peristiwanya dengan jasad fisiknya. Ya, pada malam hari, ya, dari Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa. Dari sini linurahi min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini Allah ingin menunjukkan kepada kita semua tentang tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haulahu. Palestina itu adalah wilayah yang Allah berkahi di sekitarnya. Ya, baik. Kemudian para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj ini kejadiannya pada Ahad malam Senin. Di saat itu Nabi lagi santai duduk baring-baring di samping Ka'bah bertiga. Santai baring-baring, Nabi itu bertiga, di antaranya Nabi yang pertama dengan pamannya yang bernama Hamzah. Dan Isra Mi'raj ini terjadi setahun setelah Nabi Muhammad hijrah. Jadi tidak langsung ya. Jadi setelah Nabi Muhammad hijrah setahun, 1 tahun sebelum hijrah, bukan setelah. 1 tahun sebelum hijrah. Jadi setahun sebelum hijrah Nabi Isra Mi'raj dulu, baru
setahun berikutnya baru Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi posisinya memang masih di Mekah karena belum hijrah. Jadi Nabi Muhammad ini disampaikan dalam cerita Isra Mi'raj ini, yaitu saya nukil dari kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah, karya Al-Imam Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Hasani Al-Maliki radhiyallahu anhu. Jadi ini kitabnya beliau, dalam bukunya bercerita tentang Isra Mi'raj. Intinya pada malam ini, pada malam 27 Rajab, Nabi duduk bersama Sayyidina Hamzah, adalah paman beliau. Kemudian duduk juga bersama Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, saudaranya Ali. Jadi santai bertiga baring-baring, enggak taunya datang 3 malaikat dalam cerita di dalam kitab ini. 3 malaikat datang, diantaranya adalah Jibril, yang kedua itu adalah Mikail, yang ketiga itu adalah Israfil, peniup trompet. Terus gimana beliau megang trompetnya, apa ditinggal? Ya kalau Allah merintahkan taruh aja dulu, karena perintah Allah lebih agung, ya lebih wajib, taruh aja. Ya, jadi 3 turun, terus kemudian setelah itu Nabi Muhammad dipanggil. Jadi ayo ikut, dijemput tiga malaikat yang menyerupai manusia, dibawa, terus kemudian Nabi Muhammad dibawa agak minggir. Terus kemudian setelah itu Nabi Muhammad dibelah dadanya dari sini sampai perut katanya. Jadi sampai bawah perut, berarti di bawah pusar ya. Sampai bawah perut. Terus kemudian setelah itu, setelah dibedah, diambil, malaikat membawa nampan yang dari emas. Kemudian diambil, setelah diambil dibersihkan, dicuci dengan air zam-zam, cuci bersih, kemudian dimasukkan lagi dan ditutup lagi, dan diantarkan lagi ke tempat tadi Nabi Muhammad tadi santai. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad harus dibersihkan hatinya? Apakah hati Nabi Muhammad kotor sehingga perlu dibersihkan? Maka jawaban ulama, tidak. Nabi Muhammad sudah bersih dari sononya, tapi tujuannya Nabi Muhammad dibelah dadanya, dan ini pembelahan dada Nabi, pembersihan hati Nabi, itu adalah peristiwa yang kedua. Kalau yang pertama Nabi masih kecil, masih diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Yang kedua ketika Nabi Muhammad sudah dewasa, ya sudah beliau menjadi Nabi, diangkat sebagai utusan sudah. Maka dibelah, kata ulama, tujuannya bukan karena Nabi Muhammad kotor. Beda dengan kita. Kalau kita pantas dicuci, Nabi Muhammad dicuci itu adalah sebagai menambah kemuliaannya, menambah keagungannya, agar Nabi Muhammad semakin kokoh imannya. Terus kemudian yang kedua, Nabi Muhammad semakin lapang dada menerima akan hal-hal tragedi-tragedi, dan itu sudah dialami para nabi sebelumnya, dan Nabi Muhammad lebih parah lagi tragedi yang dialaminya. Ujian Nabi Muhammad lebih besar daripada ujian para nabi yang lain, dan juga persiapan agar Nabi Muhammad menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Nabi Muhammad dibelah dadanya. Oke, dimasukkan lagi, ditutup. Setelah tutup, baru langsung diajak oleh malaikat Jibril, ayo jalan-jalan katanya. Kemana? Engkau diperintahkan oleh Allah, Isra Mi'raj. Ya sudah, hanya Nabi Muhammad dibawain buraq. Buraq itu sejenis kuda, tapi lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Kalau wujudnya kayak kuda. Yang membedakan buraq ini memang persis dengan kuda tapi lebih kecil. Yang membedakan buraq ini warnanya putih, putih bersih, putih semua. Terus kemudian sayapnya ada di bagian pahanya 2. Sayapnya, jadi ada sayap di kakinya kuda itu, bukan di sini, bukan di dada seperti yang digambarkan oleh orang-orang kuda terbang di sini sayapnya. Tidak, tapi sayapnya buraq ada di kakinya. Dan lengkap, ada pelananya, ada tempat duduknya Nabi di sini juga. Ada apa namanya tadi? Cingur apa namanya? Apa namanya? Punggur apa? Apa namanya itu?
Ya yang biasa dianukan di sini, diikat itu ya. Ya sama kayak diikat kuda, diikat gini, diikat. Unggur apa namanya ya. Nah, setelah itu baru Nabi Muhammad agak kesulitan mau naik. Hanya sama Jibril ditegur, wahai Buraq, kamu tahu enggak? Sekarang yang akan naik kamu ini adalah manusia yang termulia. Kamu harus malu katanya. Hanya seperti itu ditegur, baru Buraq agak merunduk sedikit sehingga Nabi Muhammad mudah untuk naik. Asalnya Nabi Muhammad agak kesulitan naik itu. Merunduk kemudian naik. Ya, setelah naik kemudian kuda itu dipegang oleh dua malaikat. Samping kanan itu adalah Jibril dan yang samping kiri itu adalah Mikail. Ya. Makanya kenceng, sudah punya sayap, ditarik malaikat lagi, wos gitu ya. Jadi kecepatannya luar biasa, melebihi kecepatan suara, melebihi kecepatan cahaya kan begitu. Kenceng, jadi sekali melangkah di mana tempat itu sejauh mata memandang, maka disitulah tempat pijakan wot gitu ya. Jadi cepat sekali. Sehingga Nabi itu setelah itu Nabi Muhammad stop, berhenti katanya. Perjalanan berapa langkah berhenti. Di sini dulu Rasulullah katanya. Kenapa wahai Jibril, di sini aja kita sholat dulu. Maka Rasulullah sholat 2 rakaat. Dan di tempat itu penuh dengan kurma, penuh dengan pohon kurma. Sehingga Rasulullah menyatakan, tempat apa wahai ini Jibril? Maka apa kata Jibril? Ya Rasulullah, ini adalah Thaibah. Thaibah ini adalah tempat engkau besok hijrah di tempat ini kan katanya. Maka setelah itu, oh, aku hijrah di sini ya kata Nabi. Jadi mereka sudah nunjukin satu-satu. Ya, terus kemudian setelah itu Buraq berangkat lagi ya dengan secepat kilat. Setelah itu kemudian Buraq berhenti ya. Berhenti sejenak di Madyan, sebuah pohon yang sangat besar. Salat, setelah itu baru Rasulullah bertanya, apa ini Jibril? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah Madyan, pohon yang besar di mana Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun pertama kali lari, ya lari ke sini, istirahatnya di sini di Madyan ini. Ini belum pembelahan laut ya, belum ya. Karena Nabi Musa dikejar 2 kali sama Firaun. Yang pertama karena membunuh orang Kiptiyah, sukunya Firaun, itu dikejar. Setelah itu kan balik lagi akhirnya ke Mesir menemui Firaun. Baik, kemudian yang ketiga, setelah itu Rasulullah naik lagi. Yang ketiga, Rasulullah berhenti di Bukit Tursina. Salat lagi 2 rakaat bersama Jibril. Maka ditanya, wahai Jibril, ini apa? Wahai Rasulullah, ini adalah tempat Nabi Musa dengan Allah berdialog, ngobrol. Karena Nabi Musa dikatakan sebagai kalimullah, nabi yang bisa berbicara dengan Allah secara langsung. Ya. Terus kemudian setelah itu naik lagi, kemudian terlihat begitu ya. Terlihat ada istana-istana Syam. Istana udah banyak bangunan besar-besar, bagus, kerajaan-kerajaan, rumah-rumah indah. Maka Syam itu adalah Palestina. Jadi Syam itu adalah Palestina. Kalau Persia itu adalah Iran. Kalau Syam itu Palestina. Maka setelah itu duduk sebentar. Maka disitulah Nabi Muhammad sholat 2 rakaat dan bertanya kepada Jibril, tempat apa ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini di tempat yang pohon itu, yaitu di Bethlehem. Bethlehem adalah tempat Nabi Isa alaihissalam terlahir. Di dekat ya di kayu besar tersebut sambil bersandar begini Siti Maryam. Oke, terus kemudian setelah itu perjalanan dari Bethlehem, tempatnya terlahir Nabi Isa, kemudian menuju ke Masjid Baitul Maqdis Palestina. Ini banyak peristiwa. Yang pertama, peristiwa pertama adalah Nabi dikejar oleh makhluk yang penuh dengan api. Wah, dikejar. Dia tidak terima, dia tahu ini adalah Muhammad, ini bahaya ini.
Tidak terima, dikejar sehingga manggil Muhammad katanya. Ketika Nabi Muhammad menoleh, maka Jibril mengatakan, tidak, kata Jibril, jangan, maksudnya jangan menoleh. Maka aku ajarkan Muhammad, aku akan ajarkan kepada Rasulullah bacaan yang akan bisa mengakibatkan makhluk tersebut terbakar. Maka ditanya, apa itu? Itu adalah ifrit. Jadi jin ifrit yang tidak terima dengan Nabi Muhammad, benci dengan Nabi Muhammad, dan ingin membunuh, membinasakan Nabi Muhammad. Terus setelah itu perjalanan berikutnya, Nabi Muhammad melihat ada orang nanam pohon, baru ditanam langsung tumbuh 700 tangkai, langsung dipetik di saat itu. Nanam sama juga orang itu ngumpul, banyak nanam lagi bercocok tanam, nanam langsung tumbuh dan langsung dipetik di saat itu. Maka dikatakan oleh Jibril, ya Rasulullah, itu adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Itu adalah orang-orang yang meninggal syahid karena kebaikan, kata Jibril, kebaikan mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Jadi langsung berlipat ganda. Makanya beruntung kalau meninggal dalam keadaan kita membela agama Islam. Syahid. Kemudian setelah itu perjalanan, Nabi Muhammad mencium ada aroma yang sangat harum kayak kasturi. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, Jibril, aroma apa ini? Enak sekali ini, harum ini, katanya. Maka dikatakan Jibril, ya Rasulullah, itu adalah aroma bekas keluarganya Masyito direbus. Jadi aromanya kuat sampai Nabi Muhammad, padahal itu kan masih zaman Nabi Musa. Nabi Musa kepada Nabi Muhammad itu jaraknya 2000 tahun. Nabi Musa sampai Nabi Muhammad terlahir itu 2000 tahun. Jadi selama 2000 tahun aromanya tidak hilang dan semerbak masih wangi. Sehingga Nabi, aroma apa ini? Itu adalah aromanya Masyito dan seluruh keluarganya. Karena Masyito merupakan pelayannya, putrinya Fir'aun, bagian tukang sisirnya. Tidak taunya ketika sisirnya jatuh, ngamuk dia, aduh terlaknat, katanya, terlaknat Fir'aun. Terlaknat Fir'aun, katanya, ya Allah, katanya begitu, nyebut nama Allah. Tanya, apa Allah itu? Ya Allah, Tuhan saya, katanya. Loh, berarti kamu punya Tuhan selain bapak saya? Iya, Tuhan saya, Tuhan Fir'aun juga, katanya. Awas saya laporkan. Ya enggak apa-apa, laporkan saja, kata Masyito. Hanya telepon kepada bapaknya. Ya setelah itu, singkat cerita, untuk menguji keimanan Masyito, suaminya dipanggil, direbus kuali yang sangat besar. Suaminya pertama dimasukkan. Tetap Masyito tetap kuat dengan keimanannya. Kemudian anak-anaknya juga diambil dan dimasukkan, dan otomatis meninggal karena direbus dengan air mendidih. Sampai terakhir anak yang digendongnya masih kecil juga, ketika sudah Masyito ini hampir hatinya kasihan dengan anaknya karena baru menyusui, maka ketika hampir hatinya bergejolak, maka anaknya mengatakan, wahai ibuku, lompatlah, jangan takut, katanya. Sungguh engkau berada pada jalan yang benar. Jadi anak kecil yang usia masih 6 bulan ngomong. Padahal dalam kehidupan kita nyata ada nggak bayi ngomong 6 bulan itu? Nggak ada ya. Paling enggak 2 tahun pun mungkin gitu ya. Setahun masih beberapa huruf, mungkin beberapa kata yang bisa dipahami. Dan ini 6 bulan fasih ngomongnya lagi. Sehingga dilempar semua dengan Masyito. Jadi aromanya kuat. Setelah itu perjalanan baru Nabi Muhammad bertemu dengan kelompok orang. Jadi diperlihatkan semua dalam perjalanan itu. Ada orang ngambil punya batu yang sangat besar, dihantam kepalanya, duar, hancur, berdarah, keluar, utuh lagi, diambil lagi kepalanya, terus begitu, dihantam terus berkali-kali. Sehingga Jibril penasaran mengatakan, wahai Jibril, kenapa itu? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, itulah gambaran siksaan yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang berat untuk melaksanakan sholat. Jadi orang sholat aja ada wailul lil musallin, kan gitu ya, alladzina hum an salatihim sahun. Orang sholat saja yang lalai diadab oleh Allah dengan neraka wail.
apalagi yang tidak sholat. Ya ini gambaran. Mereka sholat tapi berat, kayak terpaksa gitu loh. Kadang-kadang sholat, kadang enggak, jadi banyak bolong-bolong. Jadi digambarkan ngambil batu, dihancurkan ke kepalanya sampai pecah, berdarah, balik lagi, dan terus begitu dia. Kemudian setelah itu bertemu lagi dengan manusia, laki perempuan ngumpul itu. Tangan kanannya memegang daging yang bersih, bagus. Tangan kirinya memegang daging yang busuk. Tapi yang dimakan yang dibusuk, yang busuk yang dimakan. Yang bagus ini enggak dimakan. Sampai Jibril mengatakan, insyaallah itulah gambaran. Mereka adalah orang yang sudah berumah tangga, punya suami atau sudah punya istri yang halal, kok masih selingkuh, berzina, kan begitu. Mereka udah punya daging yang halal, pasangannya sudah halal dalam pernikahan, kok malah datang ke wanita yang tidak baik, datang ke wanita busuk, kan busuk lah ibaratnya ya. Ya, yang tidak apa namanya, tidak ada ikatan pernikahan. Mereka makanya itu yang dimakan katanya. Baik, kemudian berikutnya ada lagi orang teriak dari kanan, Muhammad katanya. Sehingga Nabi Muhammad tidak noleh. Yang kiri juga mengatakan Muhammad, dan Nabi Muhammad konsisten tidak menoleh. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, beruntung kau tidak noleh. Karena panggilan dari sebelah kanan itu adalah panggilan dari orang Yahudi. Seandainya engkau tadi noleh ke kanan, maka niscaya umatmu akan banyak masuk ke agama Yahudi. Seandainya engkau juga menoleh yang kiri, maka niscaya umatmu akan banyak masuk ke agama Nasrani. Ya. Terus kemudian setelah itu ya Nabi diperlihatkan juga dengan perempuan ya memanggil perempuan tua tapi penuh dengan perhiasan. Muhammad katanya. Nabi tidak noleh. Apa kata Jibril? Untung ya Rasulullah engkau tidak noleh. Seandainya engkau noleh, maka niscaya umatmu akan banyak terlibat, akan lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Ya, terus kemudian yang terakhir, Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian berhenti, diikat buruknya. Kemudian Nabi Muhammad sholat 2 rakaat terlebih dahulu dengan Jibril. Setelah sholat, setelah salam begini, tidak beberapa lama penuh masjid dengan manusia. Wow, penuh sekali. Sehingga kata Jibril, ya Rasulullah, itulah para nabi terdahulu dari awal Allah mengangkat nabi sampai akhir, dan itulah mereka adalah nabi yang Allah perintahkan untuk datang ke sini dalam rangka sholat bersama engkau ya Rasulullah. Makanya sekarang engkau yang jadi imam katanya. Sudah Rasulullah mengimami mereka. Jadi nabi sebelumnya semuanya menjadi makmum. Rasulullah yang menjadi imam, maka pantas kalau nabi dijuluki sebagai Aimmatul Anbiya. Jadi nabi adalah imamnya para nabi-nabi terdahulu. Ya ini contohnya. Baik, ringkas cerita. Yang pertama setelah naik, maka Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Ya, jadi Nabi Adam itu berada di langit pertama. Nabi Adam ketika noleh sebelah kanan, Nabi Adam menangis. Pas tersenyum. Kalau noleh sebelah kiri menangis. Karena apa? Karena Allah kasih gambaran sebelah kanan adalah manusia yang akan masuk surga, sebelah kiri adalah manusia dari keturunan Adam semuanya yang akan masuki neraka. Kemudian naik langit pada yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya ya. Jadi Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu berada di langit yang nomor 2. Kemudian ya setelah salaman, selamat datang. Kalau yang pertama tadi Nabi Adam mengatakan selamat datang wahai anakku yang soleh dan Nabi yang soleh. Kalau bertemu dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya di langit kedua sama. Mereka mengatakan selamat datang wahai Nabi yang soleh, kan begitu ya, saudaraku yang soleh, kan begitu, saudara senabi. Kemudian yang ketiga juga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf berada di langit ketiga, tampan katanya, separuh ketampanan. Tapi Nabi Yusuf ketampanannya separuh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap tertampan, manusia di muka bumi. Yang keempat bertemu dengan Idris. Yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sehingga setelah itu baru Nabi Muhammad naik, dibawa jalan-jalan, ngelihat Arash, terus kemudian ngelihat apalagi diperlihatkan oleh Allah surga, diperlihatkan neraka. Setelah itu baru menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah bertemu Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan apa? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Allah berfirman, wahai Muhammad, kan begitu ya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, labbaik wahai Rabb. Apa labbaik itu? Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Maka setelah itu Allah mengatakan, mintalah sesuka hatimu. Ayo kamu minta apa yang kamu inginkan, kan begitu ya. Tapi Nabi mengatakan, ya Allah, Engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, kawan dekat. Engkau mengajak bicara Musa. Engkau berikan Daud kerajaan dan kekuasaan yang besar. Engkau berikan Sulaiman kerajaan yang agung. Lalu ditundukkan kepadanya jin, manusia dan syaitan serta angin. Engkau ajarkan Isa At-Taurat dan Injil, dan engkau jadikan dia dapat mengobati orang yang buta dan belang serta menghidupkan orang yang mati. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, sungguh aku telah menjadikanmu sebagai kekasihku. Jadi yang lain dianggap biasa karena Khalil kawan dekat. Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai kekasih. Begitu para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi atas undangan Allah, dan Nabi tidak meminta, beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa meminta kepada Allah pengen bertemu. Sedangkan Nabi Muhammad tidak meminta tapi keinginannya ada, dan Allah panggil Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa memohon, ya Allah tolong, tapi Allah tidak kabulkan. Namun Nabi Muhammad dipanggil dan bertemu Allah, intinya yaitu untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu, dan itu wajib dan adalah perintah agung dan kita wajib melaksanakannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dengan sejarah perjalanan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj menjadikan iman kita semakin kuat dan kita semakin memahami bahwa ternyata di atas langit ada kehidupan. Dari situlah Nabi Muhammad bertemu Allah, dan beritulah juga Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk melaksanakan salat dan sudah diwajibkan kepada kita semua. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk mampu melaksanakan ibadah salat hingga ajal akhir, dan ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah. Amin Allahumma rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.